Welcome to Joglo Stories. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Dan tidak lupa salawat salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi pemungkas, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimensi dunia lain emang sering kerap jadi perbincangan orang-orang di luar sana. Tak kalah halnya, semakin banyak orang mengasumsi hal-hal mistis, sugesti, ataupun cerita-cerita mistos, maka semakin banyak pula orang tersugesti atau terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau misteri. Tapi kebenaran itu sendiri belum kita jabarkan, belum bisa kita konsumsi karena masih dalam tanda kutip misteri itu sendiri. Di sini di Joglo Story kembali lagi dengan saya Kang Acung akan mengupas tuntas hal-hal yang berbau mistis ataupun misteri ataupun mitos-mitos yang sering kerap diperbincangkan oleh orang-orang di luar sana. Seperti biasa di video kali ini saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh salah satu narasumber yang mana beliau adalah seorang wanita yang pastinya cantik dan pemberani. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, seperti biasa pula saya Kang Acung dengan sangat rendah hati akan selalu minta dukungan pada teman-teman, sedulur dimanapun kalian berada untuk selalu dukung terus channel Joglo Story dengan cara like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula aktifkan juga tombol notifikasinya agar teman-teman selalu bisa menyaksikan atau mendengarkan cerita-cerita atau video-video yang lebih menarik lagi. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini ataupun baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan semoga kalian bisa terhibur dengan konten-konten yang kami sajikan, yang pastinya simak terus. Oke, seperti biasa, seperti yang saya utarakan tadi pada awal, bahwa di kesempatan kali ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh salah satu narasumber yang mana beliau adalah seorang wanita, seperti saya katakan pada awal. Beliau adalah seorang wanita yang cantik dan pastinya pemberani. So, biar nggak penasaran, kita langsung ke narasumber kita. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Boleh dikenalkan, Teteh? Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Iis Insani. Mungkin saya di sini sebagai narasumber tentang hantu kuyang. Mungkin banyak yang ingin saya pertanyakan. Siap, boleh Teteh. Terima kasih Teteh atas kehadiran sudah ingin bergabung di Joglo Stories ini. Terima kasih banyak Teteh. Dan sebelumnya untuk teman-teman, sebelum kita membahas tema yang harus kita bahas, ada sedikit himbauan bahwa untuk teman-teman dimanapun kalian berada, khususnya di kota Garut, bahwa ada salah satu aplikasi yang mana aplikasi ini sudah diresmikan di kota Garut ini sendiri. Aplikasi ini mungkin sangat bisa membantu untuk meringankan atau memudahkan dalam urusan pekerjaan teman-teman semua. Namanya aplikasi ini yaitu OkJack, di mana aplikasi OkJack ini banyak banget fitur-fiturnya yang sangat bisa diandalkan. Salah satunya ada OkCar, OkRed, OkFood, dan bukan cuma itu, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang sangat-sangat bisa diandalkan. Dan yang istimewa dari OkJack ini sendiri yaitu tarifnya murah dan mungkin sangat bermasyarakat, dan yang pastinya terjangkau. Dan untuk teman-teman yang belum mendownload aplikasi OkJack ini, yuk saya tegaskan lagi, cepat-cepat di-download di Google Play Store di HP kesayangan teman-teman. So, karena OkJack tarifnya murah dan bermasyarakat, OkJack ya. OkJack, Oke. mantap. Oke. Oke Teteh, terima kasih ya udah bergabung di sini. Saya Teteh aja biar lebih enak ya Teh ya, biar lebih enak. Sebelumnya ada apa ini kok Teteh
ingin bergabung atau apa yang ingin dikupas dari Teteh sendiri sehingga ingin bergabung dan bersedia untuk datang ke studio Joglo Stories ini? Monggo. Karena gini, kan temen banyak cerita bukan cerita, mungkin ini real gitu ya. Siap. Menceritakan tentang sosok hantu kuyang. Apakah hantu kuyang itu benar-benar ada atau mitos? Oke. Sebelumnya gini Teteh, ini dari teman tadi ya? Iya, katanya dari teman. Dipiralkan itu ya, banyak ya, cerita yang seperti itu. Nah sebelumnya teman ini pernahkah ngalami atau bertemu atau gimana sehingga atau dia bercerita ke Teteh sehingga Teteh jadi penasaran seperti begini gitu? Iya. Apakah pernah itu teman bertemu dengan sosok ini atau gimana? Sebelumnya aku pengen nanya. Sebelumnya mungkin dia pernah, bukan mungkin, dia pernah lagi main ke rumah saudaranya yang berada di Kalimantan itu. Oh gitu, ya. Nah, kayaknya kan Kalimantan masih banyak hutan-hutan seperti itu kalau Betul, di dalam betul. pedalaman Kalimantan. Betul, Beliau betul. kan saudaranya rumahnya di sebelah sana. Kebetulan dekat hutan-hutan kayak gitu yang rumahnya juga masih jarang. Siap. Nah, ketika itu dia itu lagi pergi ke suatu tempat entah kemana. Nah, tiba-tiba nengok ke belakang kayak ada yang suara aneh gitu. Tiba-tiba ada di belakang yang disebut dengan hantu kuyang yang sangat menyeramkan. Ya. Iya, gitu. Itu menurut kesaksian teman Teteh sendiri ini ya? Iya. Oke. Betul. Ya oke. Jadi kalau untuk pertanyaan Teteh tadi bahwasanya hantu kuyang ini benar adanya Ada, tidak iya. gitu. Ya saya jawab real. Kalau untuk ukuran sosok hantu kuyang ini sendiri benar adanya. Dan itu pun salah satu sosok makhluk ciri khas Nusantara juga ya, khususnya itu di daerah Sumatera sama Kalimantan. Seperti itu Teh. Real ada. Real ada ya. Iya. Ya kalau misalkan memang ada seperti itu, perwujudannya seperti apa hantu kuyang itu? Oke. Nah itu sebelumnya nih saya tanya lagi nih ke Teteh nih. Iya. Menurut kata teman Teteh, pernah nggak dia ceritakan ke Teteh bahwa kan teman Teteh udah pernah ngeliat Iya, istilahnya kan? ngeliat. Cerita nggak dia perwujudannya kayak gimana gitu? Ya cerita sih. Seperti Iya, apa dia kan yang dia ketahui itu? cuman ada organ tubuhnya yang di dalam aja. Badan ada, cuman kepala yang di bawahnya cuman ada organ tubuhnya aja. Oke, Ya, ya. jadi Ya. apakah benarkah sosoknya seperti itu hantu kuyang itu gitu? Ya. Kalau untuk perwujudan sosok hantu kuyang ini sendiri, yang menurut sedikit pengetahuan yang saya tahu, emang bentuk sosok makhluk hantu kuyang ini sendiri emang seperti gitu Teteh. Jadi berbentuknya sesosok kepala komplit dengan organ dalam tubuh. Seperti di situ ada usus, paru-paru, jantung, hati, lambung, pokoknya komplit organ tubuh. Nah, tapi dia tidak bertubuh. Dia cuma kepala sama organ tubuh aja dan dia melayang. Seperti itu. Sangat menyeramkan sekali gitu ya. Dan sebenarnya kalau dibilang menyeramkan ya pasti menyeramkan dan yang lebih itu menjijikkan juga. Soalnya organ tubuh yang kita lihat dengan sosok kepala, menyeramkan dari sosok kepala, yang menjijikkan itu organ tubuh ini. Iya, nggak kebayang gitu gini aja misalkan kayak kanibal kayak gitu ya, Ya, yang seperti begitu. dimakan Iya. tubuhnya cuman disisain dalamnya aja Betul, gitu. betul. Jadi maksudnya was dengar ceritanya kok ngeri. Jadi pengen sedetail mungkin makanya bertanya gitu. Siap, insya Allah dengan Jadi, sedikit pengetahuan, insya Allah saya jawabnya. Jadi gimana ya? Maksudnya kayak gini. Lihat temen itu kan waktu lihatnya memang apa yang disampaikan oleh Bapak itu memang benar-benar Benar adanya seperti adanya, itu ya, gitu. benar adanya seperti itu. Jadi sosok kuyang itu emang perwujudannya sosok makhluk hantu berkepala komplit dengan dalaman organ tubuh, ya seperti itu. Cuman yang ingin saya tanyakan lagi nih. Boleh? Apakah sosok hantu kuyang itu adanya cuman di Kalimantan aja atau di Pulau Jawa juga ada? Ya, kalau untuk sosok hantu kuyang ini sendiri, sosok hantu kuyang
ya. yang punya ciri khas dari Pulau Kalimantan aja dan Pulau Sumatera. Cuma cara penyebutannya mereka berbeda. Kalau untuk di Kalimantan itu bisa disebut ya kuyang itu tadi. Nah, tapi kalau untuk di Sumatera itu sendiri kurang lebihnya disebut kayak parasit. Parasit. Ya, kayak gitu parasit. Jadi khususnya itu di daerah khususnya di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Kalau untuk di Pulau Jawa tidak ada, apalagi di negara-negara lain itu nggak ada. Tapi berarti sosok seorang hantu punya ciri khas masing-masing juga ya. Bisa dikatakan mungkin gitu. Kayak Bisa kita dikatakan juga gitu. karena kan di Garut nggak mungkin ada. Betul, mungkin kan betul. tanah kelahiran saya Garut kan nggak ada sosok yang seperti itu. Kalau Betul. misalkan pocong, kuntilanak itu Umum, sering dengar ya, umum. Nah, yang jadi penasaran yang bikin wah bener-bener penasaran ini hantu kuyang. Ya, Karena ya. baru mendengar udah kayak gitu menyeramkan. Lihat di YouTube juga kan lagi viral kan Betul, hantu kuyang betul, itu. betul. Gitu. Jadi Banyak diperbincangkan sekarang gitu iya. ya. Iya, betul. Apakah di Sumatera sosoknya sama yang namanya parasit itu dengan hantu kuyang? Ya kurang lebihnya emang seperti gitu sama dengan cara mereka cara mereka aktivitas menggoda atau mencari mangsa Iya. pun sama seperti begitu. Makanya di sini sedikit saya menjabarkan dengan sedikit pengetahuan saya ya mungkin ada kesamaan seperti Ada itu. kesamaan Mungkin. seperti itu Iya. juga ya. Cuman beda namanya saja, Ya, sosoknya cara sama. penyebutannya cara Iya. beda karena berbeda wilayah, berbeda tempat, berbeda juga cara penyebutannya Iya. dan penyampaiannya. Gitu. Apakah sosok kuyang itu sosoknya seperti jin atau makhluk apa sih sebetulnya itu? Oke. Hantu Jadi apa kayak gimana seperti apa? Gitu. sosok kuyang ini kita nggak bisa bilang jin, kita juga Iya. nggak bisa bilang manusia. Sebab sosok kuyang ini adalah sosok manusia yang bersekutu dengan jin, Jin. yang pada akhirnya dia melanggar salah satu norma yang harus tidak dia langgar, akhirnya menjadilah dia sosok siluman. Makanya di sini yang lebih tepatnya dia dibilang siluman kuyang, Siluman bukan sosok kuyang. hantu, bukan sosok jin atau bukan sosok manusia. Oh, jadi ada juga siluman, bukan siluman ular, bukan Iya. siluman kera, buaya. Oh, ternyata kuyang juga ada, itu termasuk Iya, sejenis iya. dengan siluman gitu. Betul. Ya karena mungkin dari awal niatnya atau dari awal ritualnya juga yang bisa bikin berbeda kayak misalnya siluman ular, siluman kera iya, atau kera. siluman segala macamnya itu bermacam ragam cara awal mereka ritualnya seperti begitu. Nah di sini kuyang pun mungkin ritualnya berbeda makanya perwujudan seperti kuyang gitu. Makanya dibilang siluman kuyang yang lebih tepat, bukan jin. Ya, gitu. Berarti lebih ke kayak mau kalau misalkan mimpi juga ya. Bisa jadi, Mendekati gitu ya. bisa Seperti jadi ya itu. karena sosok kuyang ini sendiri ketika siang dia berwujud Berwujud. manusia, Oh. manusia seperti biasa, Seperti biasa biasa, kayak. oh. Tapi ketika malam, Berubah perwujudan lagi. ada mangsa, dia berubah wujud Bermudah. seperti sosok itu yang menyeramkan, seperti begitu. Oh, seperti begitu ya. Ya. Kalau misalkan bisa dijelaskan nggak golongan apakah makhluk kuyang ini? Ya seperti itu tadi yang saya bilang tadi kalau untuk golongan Siluman ya. lebih tepatnya kita bisa dibilang siluman karena di sisi lain perwujudannya dia bisa berwujud manusia, bisa berwujud juga sesosok yang menyeramkan. Terus apa saja yang bisa dilakukan dengan misalkan makhluk kuyang itu apa saja yang bisa dilakukannya? Oke. Melakukan apa saja gitu? Kalau untuk sosok makhluk kuyang sendiri ini emang ada beberapa hal yang dia lakukan. Nah, ketika siang hari dia berwujud manusia seperti biasa, dia akan berjalan memutar desa atau memutar wilayah untuk mencari mangsa yang harus dia mangsa pada akhirnya ntar. Dan kalau untuk sosok kuyang sendiri lebih tepatnya ada beberapa hal yang dia harus lakukan, yaitu yang pertama mungkin dia mengincar ibu-ibu yang lagi hamil muda untuk dimakan janinnya. Untuk Mencari dimakan, mangsanya gitu. Iya. Oh. Nah, yang kedua
dia lebih mencari mangsa seorang wanita yang mungkin lagi menstruasi atau lagi haid, dan dihisap darahnya atau disedot darahnya. Sedot darahnya. Iya. Oh, jadi si organ tubuhnya tidak ambil, cuman darahnya. Darahnya. Mungkin darah segar Iya. yang baru melahirkan atau menstruasi itu kan benar-benar segar gitu, Iya, darah segar. iya. Oh, jadi penikmat Iya. darah segar Iya, gitu, iya, hantu seperti itu. kuyang itu Iya, seperti betul. itu. Serem banget ya, Iya. apalagi kalau misalkan saya seorang perempuan loh gitu. Iya. Apalagi kalau dia misalnya cerita seperti ini, dengernya ngeri juga. Orang Iya. kan kadang suka lupa kalau lagi head gitu kan. Betul. Berarti betul. kalau adanya sosok hantu kuyang itu kan takutnya benar-benar ngebuntutin orang-orang yang lagi menstruasi mungkin atau lagi melahirkan, harus lebih waspada juga. Betul, mungkin ya. betul. Kalau di daerah Kalimantan. Betul. Mungkin daerah Kalimantan masih dipakai gitu. Wah, masih ya. sangit masalah kayak gitu, Teteh. Dan bukan cuma itu, Teteh. Dia juga suka berburu anak-anak kecil. Oh. Anak yang bayi baru dilahirkan untuk dijadikan santap juga ya. Pada umumnya dia selalu menghisap ubun-ubunnya. Ada lagi dia juga memangsa ari-ari bayi. Oh, gitu. Ari-ari bayi sama itu juga disantap sama dia, dijadikan mangsa. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan, ya memang seperti itu yang Seperti dilakukan itu yang sosok kuyang itu dilakukan. sendiri. Makanya sosok kuyang ini sendiri dibilang makhluk apa yang menyeramkan juga, makhluk jijik juga Makhluk gitu. jijik, iya, makhluk serem, Iya, jijik, betul. kejam sekali kayaknya. Betul. Kejam, sangat kejam ya. Mungkin ada yang lain, Teteh? Boleh? Ada. Siap. Mau menanyakan apakah ciri-ciri yang menganut ada, misalkan yang menganut hantu kuyang itu ada nggak ciri-cirinya yang menganut hantu kuyang? Oke, maksudnya orang yang Iya. yang bisa berubah jadi kuyang ini Iya, sendiri. iya. Oke, siap. Kalau untuk ciri-ciri dari makhluk orang yang bisa berubah jadi sosok makhluk kuyang ini kuyang, sendiri, iya. ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, orang yang bisa berubah menjadi makhluk sosok kuyang ini tidak mempunyai lekukan di bibir atas. Pada umumnya kita Kayak sumbing gitu, kayak bibir sumbing apa enggak. Jadi Normal begini, gitu. pada umumnya kita ini ada kan di sini nih, Iya, lekukan ini, lekukan, ya bibir tengah ini. bibir Kalau tengah. untuk kuyang sendiri enggak, dia rata, Oh, bibirnya rata. Rata. Iya, rata. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mempunyai tanda garis merah selingkar leher. Makanya sosok kuyang ini kelihatan kayak wanita alim. Wanita yang alim. Khususnya kuyang ini, saya tegaskan lagi, tidak ada kuyang yang berwujud laki-laki, tidak ada. Perempuan. Nah, di sini itu makanya ada bekas merah, tanda merah selingkaran leher. Makanya sosok kuyang ini kelihatan seperti wanita yang benar-benar alim, dan tiap harinya dia, walaupun dia dalam rumah atau di luar rumah, dia selalu memakai hijab. Hijab tujuannya satu, untuk menutup tanda-tanda di sekitar leher maupun ini, dan jalannya selalu tunduk. Dan dia pun selalu menyendiri, nggak banyak bergaul, nggak banyak bergaul dan selalu diam. Tapi berdiam dalam arti di sini dia bukan sosok manusia yang bisu, bukan, tapi dia nggak banyak berbicara. Gitu. Tapi kalau misalkan orang dari luar kota ke Kalimantan, dia kan belum tahu sosok kuyang itu seperti apa. Terus kalau misalnya ketemu sama orang yang menyerupai, ciri-ciri kuyang itu di siang hari, bagaimana tuh? Kayaknya serem juga. Seorang laki-laki misalkan ketemu, dia tuh nggak tahu bahwa dia itu makhluk kuyang gitu. Iya. Nah, ini bagus juga nih pertanyaan ini. Ini untuk teman-teman di luar sana, sedikit imbauan apabila kalian main atau berkunjung saudara yang ada di Kalimantan, apabila menemui ciri-ciri seperti gini, saya anjurkan teman-teman untuk lebih waspada. Iya, betul. Lebih waspada, jangan sampai sanak saudara kita atau istri kita menjadi korban. Nah, Ya, itu seperti dia. gitu. Makanya ini pertanyaan bagus untuk teman-teman Sekretariat yang Edukasi di sana, juga ya, yang untuk lebih waspada. Kan Kalimantan banyak proyek juga Betul. dari luar kota. Betul. Jadi memang hal seperti ini, kenapa saya sampaikan seperti ini, bagus juga gitu. Iya, betul, Biar Mbak. tahu nanti Betul. yang nonton, tolong ini Siap, yang mau siap. ke Kalimantan harus lebih Lebih- berhati-hati juga ya, jangan gitu. sampai ada Jangan sampai jadi korban gitu.
Ini makanya saya bilang ini kan pertanyaan bagus ini kan gitu untuk apa ya, biar teman-teman kita di sana juga paham, makanya dikit edukasi untuk teman-teman juga di luar sana. Iya, gitu. kayaknya gini loh, orang-orang misalkan yang punya proyek dari luar kota ke Kalimantan kan banyak nyari perempuan. Betul. Bagaimana kalau ketemu sosok seperti itu? Genit kan, kebanyakan laki-laki itu genit Betul, gitu. betul. Makanya untuk lebih waspada dengan yang saya utarakan tadi, bahwa ciri-ciri sosok makhluk kuyang ini mempunyai ciri-ciri seperti tadi. Itu tadi. Yang pertama mungkin tidak mempunyai lekukan pada umumnya manusia di sini. Yang kedua mempunyai tanda merah di leher. lingkaran leher. Yang ketiga, jalannya selalu tunduk. Dia nggak mau ngelihat orang, wajah orang nggak mau, dia selalu tunduk. Makanya saya bilang sosok pakai jilbab kan ya? ini pakai jilbab. Ya, pakai jilbab. dia selalu menampilkan bahwasanya sosok alim. Perempuan alim, ya, wanita gitu. yang alim. Udah jahat gitu kan kalau di malam hari. Sebab itu dia cara dia untuk untuk mencari sinyal bahwa malam ntar biar dia bisa beroperasi seperti begitu. Terus masih boleh bertanya kan? Siap, boleh, gitu insya Allah. Ya. Apakah gangguan yang paling fatal dari kuyang itu apa sih? Gangguannya apa gitu yang paling fatal? Kalau untuk gangguan dari sosok kuyang ini sendiri, yang paling fatal itu dia suka makan janin yang dalam perut dalam masih usia muda. Makanya nggak sedikit ibu-ibu sering kehilangan janin. Waktu masih dikandung. Masih di kandungan, makanya setelah berapa bulan, 1, 2, 3, 4 bulan masih aman. Tapi ketika di USG atau diperiksa ternyata kok nggak ada. Kan ada yang biasa kayak gitu. Nah itu ya gangguan dari sosok makhluk kuyang ini sendiri yang paling fatal seperti itu. Nah itu yang udah dimakan sama dimangsa sama sosok makhluk kuyang ini sendiri. Makanya sadis juga. Sadis, serem. Sadis ya. Terus adakah cara atau untuk menangkalnya itu seperti apa makhluk kuyang? Cara penangkalannya itu seperti apa dan bagaimana gitu? Oke. Kalau untuk menjawab bagaimanakah atau adakah penangkal untuk sosok makhluk kuyang ini, ya kita jawab untuk budaya dulu ya. Kalau budaya, cara budaya menangkal dari segi makhluk apapun, budaya biasa mengelibatkan bawang putih. Bawang putih karena dari bawang putih ini sendiri mempunyai suatu energi yang lumayan besar bawaan dari alam. Dari alam. Makanya nenek-nenek dulu atau buyut-buyut kita dahulu sering menggunakan metode seperti kayak gitu. Bawang putih adalah salah satu bahan penangkal untuk menangkal makhluk apapun. Nah, termasuk kuyang ini sendiri. Dan yang kedua, yang lebih pasti realnya, ya berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Dialah Maha Penolong yang sebenar-benarnya. Itu. Mudah-mudahan penonton yang lagi banyak nonton, kita tahu cara penangkal yang udah disampaikan sama Bapak ini kan dari mulai apapun itu, terus penangkalnya sama bawang putih dan berdoa. Mungkin ya harus lebih waspada dan berhati-hati karena bener-bener real ini kejadian teman saya gitu, makanya pengen dikupas di sini gitu. Bisa nggak satu lagi nih? Boleh. Bisa nggak diceritain sedikit aja mitos tentang hantu kuyang? Oke, maksudnya asal mula hantu. Siap. Hantu kuyang itu seperti apa? Jadi asal mula tentang makhluk hantu kuyang ini sendiri berasal dari tepatnya di Kalimantan ya. Di Kalimantan yang pastinya. Jadi singkat cerita, di sebuah desa terpencil ada dua insan suami istri, yang mana suami istri ini suaminya ini sangat kaya raya, dan si istri ini setelah berapa tahun belum bisa mengasih keturunan. Akhirnya suami ini pingin banget mempunyai anak dari istri ini. Ya pada akhirnya belum ada keturunan, belum dikasih keturunan, akhirnya suami ini jenuh. Akhirnya si suami ini mencari perempuan lain atau istri simpanan. Nah di sini
Dan istri simpanan ini ternyata orangnya materialistis dan agak serakah. Serakah. Karena dengan serakahnya ini, karena si laki-laki ini orangnya benar-benar banyak harta, kaya gitu ya. Karena banyak berlimpah harta, mungkin si perempuan ini mikirnya, wah aku bahagia atau gimana, atau asik atau gimana gitu. Makanya timbullah sebenarnya dia mempunyai pikiran serakah. Yang pada akhirnya dia mempunyai pikiran bahwa dia tidak mau berbagi kasih sayang seorang suaminya walaupun ke istri yang pertamanya gitu. Nah pada akhirnya singkat cerita si istri simpanan ini dia mencari orang pintar atau dukun sakti yang mungkin bisa ngasih dia sebuah jimat atau jampe-jampe atau mantra-mantra yang mungkin bisa menghandle apa yang dia mau gitu. Ketemulah dengan orang ini, dengan dukun ini. Ketika ketemu mereka buat satu perjanjian yang pada akhirnya si perempuan ini mensetujui. Nah, dikasihlah sama si dukun ini bahwasanya kamu harus begini dan ini pantangannya kayak gini dan yang harus kamu jalani seperti ini. Nah, di situ dikasihlah pantangan-pantangan tersebut dan yang harus dilanggar, jangan dilanggar dan harus dijalankan. Seperti kalau yang dilanggar itu kayak jangan mendekati pohon labu. Labu itu mau labu siem atau labu besar, pokoknya yang namanya labu. Ya itu sangat ngaruh sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mendekati atau memegang sapu ijuk. Sapu ijuk itu nggak boleh. Nggak boleh dia memegang atau mendekati sama sekali, nggak boleh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, selama hidupnya dia nggak boleh bercermin. Kenapa? Terus selalu kalau misalkan pengen kayak lihat cantik atau kayak gimana tampan, nggak. Jadi kalau untuk merasa kecantikan gitu. dia, setelah di situ dia sudah memegang satu komitmen bahwasanya ketika dia dapat satu ajian atau jampe-jampe itu, dia merasa cantik itu tertutup dengan ajian itu sempurna. Makanya dia nggak butuh lagi yang namanya cermin gitu. Apalagi cermin, walaupun cermin yang pada umumnya atau cermin bercermin di air, pokoknya nggak boleh ngecermin. Harus menjauhi dari pantulan yang bisa memantulkan wajahnya itu. Dan adapun yang bukan pantangan, kewajiban yang harus dilakukan yaitu kalau nggak 1 minggu sekali, sebulan sekali dia harus makan ari-ari bayi. Ari-ari bayi. Iya. Dia harus makan itu. Syaratnya. Ya, syaratnya harus makan ari-ari bayi. Paling tidak 1 minggu atau sebulan sekali harus itu. Dan tidak boleh telat. Berarti itu masuknya persugihan mungkin dia, atau dia menganut ke hal-hal yang bisa membuat dia kan kaya. Bisa jadi seperti gitu, dan juga bisa jadi untuk pertahanan bahwa satu ajian biar terus jaya. Iya, seperti gitu. Jadi satu ketika singkat cerita dia melihat suaminya ini bermesraan sama istrinya yang pertama, karena dengar kabar katanya istri yang pertama ini lagi mengandung. Setelah beberapa tahun tidak ada respon tanda-tanda kehamilan, satu ketika istri pertama ini kasih kabar ke suaminya bahwa dia mengandung. Nah, disitulah sangat banggalah si suaminya ini. Nah, akhirnya dia lebih dekat ke istri yang pertama. Dan istri simpanan ini timbullah dia rasa cemburu. Nah, dari kecemburuan itu, konsentrasi dia tentang kepribadian dia pribadi, perjanjian dia akhirnya buyar. Dilanggarlah itu. Makanya di situ dia terjerumus dengan perjanjian dia sendiri, dengan sumpahnya dia sendiri. Nah, makanya di situ mempunyai tekad sumpah bahwasanya mending saya jadi sosok itu dan memangsa ibu-ibu yang hamil dan bayi-bayi dan perempuan. Dendam mungkin. Ya, seperti begitu. Nah, itulah cerita asal mula dari seperti gitu.
Ya, Sangat puas, terima kasih. lumayan mengerikan juga. Teteh. Iya, ngeri. Jadi apa ya? Kayak dendam ini berakibat fatal. Jadi orang yang nggak berdosa dari itu menjadi korban juga. Ya, iya. seperti gitu. Mungkin masih ada Teteh yang mau dijabarkan mungkin. Udah mungkin yang udah kayaknya udah jelas dari Oke. mulai kita harus berhati-hati asal mulanya hantu kuyang itu seperti apa. Jadi Siap. kalau bahasa Sunda mah regreg lah gitu. Soalnya Iya, sampai iya, iya. kepikiran seperti apa gitu hantu kuyang di rumah, Iya, sering iya. berpikir gitu. Tapi ketika udah dikupas, diulas tuntas Sasa di kebayar sini, Teteh ya. Sasa kebayar gitu. udah jelas anu Udah ya. jelas sekarang baru juga bercerita seperti ini, tapi ngebayanginnya aduh udah nggak sanggup kayaknya. Ya, benar. Oke. Ya sebelumnya terima kasih juga Pak Teteh udah bergabung di sini ya Teteh. Kalau udah jelas gimana mungkin ada pertanyaan lagi boleh dengan kemampuan sedikit pengetahuan saya bisa saya jabarkan lagi. Tapi kata Teteh udah ya alhamdulillah terima kasih lagi Teteh sudah mau hadir di Joglo Stories ini. Iya. Dan untuk teman-teman saya ingatkan bahwasanya tidak ada yang abadi di dunia ini dan tidak ada pertolongan yang sempurna di dunia ini. Apapun sebaik-baiknya yang ada di alam dunia, tempat sandar di alam dunia, tetap sebaik kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman yang ada cerita tentang mistis, misteri ataupun ingin mengupas mitos yang teman-teman belum paham, boleh bisa bergabung di Joglo Stories ini. Sekali lagi terima kasih Teteh ya. Dan sekali lagi untuk teman-teman saya ingatkan yang baru bergabung dan menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan yang pastinya saya Kang Acung selalu meminta dukungan terus dengan cara like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa ya Teh ya. Iya. Siap bergabung di sini Teh ya. Joglo Story, oke. Siap. Terima kasih Teteh. Ya, sama-sama. Sekian dulu video dari kami Joglo Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.